Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Apapun itu musimnya, apapun itu keadaannya, apapun itu cuacanya, saya tetap memberi tutorial tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Karena apa? Karena itu adalah hari-hari saya. Itu adalah pekerjaan saya. Itu adalah mau bikin konten, mau nggak bikin konten, saya harus mengerjakan sepatu. Makanya daripada nggak dibuat konten ya, lebih baik saya buatin konten agar kita semua bisa tahu ya, bisa tahu cara menghadapi sepatu satu. Dan di sini saya ada sepatu Mizuno ya. Mizuno ini Crusader 9 ya. Ini Mizuno Crusader 9 dan ini masuk ke lapak saya itu kondisinya sudah agak lumayan parah ya. Ada yang sudah terbuka seperti ini, ada yang sudah terbuka seperti ini, ada yang sudah dilem pakai lem G, dan ada juga bagian uppernya yang sudah pada rontok ya, sudah pada rontok. Dan untuk bagian bawahnya, bagian outsole-nya itu lebih parah lagi. Jadi dia sudah pernah dilem-lem, nggak tahu ini pakai lem apa. Jadi sudah dilem itu kayaknya lebih dari 2 kali ya. Dan hasil lemnya itu belepotan. Tapi nggak apa-apa. Di sini saya harus membenarkan, harus membetulkan, harus membuat sepatu ini lebih kuat lagi ya. Mari kita simak di meja pengerjaan. Dan ini ya sepatunya, sepatu Mizuno Crusader 9. Dan ini terlihat warnanya kuning ya. Untuk warna midsole-nya, warna warna uppernya itu biru, logonya itu warnanya silver atau abu-abu, dan untuk bawahnya midsole-nya atau sole tambalannya itu warnanya hitam dikombinasi dengan warna biru ya. Dan mari kita jahit saja. Untuk menjahitnya di sini yang harus saya lakukan itu harus menjahit di bagian uppernya dulu ya. Harus menjahit di uppernya dulu. Mungkin yang satu akan saya perlihatkan ini yang pasangannya ya. Yang pasangannya itu ya sama ya, kanan dan kiri. Yang pasangannya itu seperti ini sangat terkelupas banget ya. Ya. Dan ini untuk bagian bawah ya sudah saya beri jalan benang ya. Jadi sebelumnya itu dia belum ada jalan benang seperti ini ya. Dia belum ada jalannya, dan kita harus beri jalan benang seperti ini ya. Agar ini nanti buat jalan jahitan kita. Dan untuk membuat jalan benang seperti ini membutuhkan alat yang namanya cutter ya. Cukup pakai cutter ya, di cutter sesuai dengan kemampuan kawan-kawan. Untuk kedalamannya itu jangan terlalu dalam. Sebelumnya kita harus lepas insole-nya dulu ya. Dan ini untuk insole-nya benar-benar kena lem dari terdahulunya ya. Jadi lemnya mungkin terlalu banyak. Ini lem game mungkin ya. Jadi insole-nya ini dia ikut terlem. Saya harus membuka insole-nya ini. Nah, ini insole-nya terkena lem ya. Oke, untuk menjahitnya kita harus menjahit bagian apanya dulu? Yaitu kita harus menjahit di bagian midsole-nya dulu, terutama di bagian sini ya. Depan. Kita mulai dari bagian depan ya. Tapi jangan terlalu depan banget ya. Nah, kita mulai dari bagian sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita memakai benang kuning ya, yang sesuai dengan midsole. Dan benangnya cukup pakai benang nomor 9 ya, nggak perlu pakai benang yang nomor 12. Panjang benangnya kita sesuaikan. Untuk cara mengukur panjang benang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kawan-kawan tinggal cari scroll-scroll aja, cari video-video saya yang lama. Karena dari video lama ke video baru itu semuanya nyambung ya. Semuanya nyambung. Jadi semua teknik-teknik itu sudah pernah saya share di video-video lama. Dan untuk jahitan upper ini, untuk kita menariknya itu sebaiknya agak kencang sedikit ya.
Nah, tujuannya untuk apa? Kok kita menarik di bagian upper ke midsole ini agak kenceng jahitannya agar benangnya itu masuk ya, karena bahan pilon ini bisa agak menyempit ketika kita tarik. Tapi kita juga harus lihat ukurannya. Jika ukurannya itu sangat menyempit sekali, jadi jangan teruskan untuk menarik terlalu kencang. Kita harus membuat benar-benar sepatu ini seperti jahitan dari pabrikannya. Jadi jangan sampai ketika setelah dijahit itu malah akan kelihatan jelek atau kelihatan semrawut ataupun tidak rata jahitannya. Dan yang jadi kunci ketika kita menjahit adalah jangan pernah satu terburu-buru ya. Karena dengan terburu-buru maka kita tidak bisa teliti. Dan yang kedua, jangan pernah asal-asalan. Hindari perasaan atau keinginan pengen cepat selesai ya. Karena keinginan pengen cepat selesai itu mengakibatkan jahitan kita tidak lurus karena kita tidak fokus di jahitan kita ya. Kalau kawan-kawan punya keinginan cepat selesai atau barangkali punya kegiatan setelah menjahit ini atau diburu-buru sesuatu, lebih baik kita tinggalkan pekerjaan dulu sebentar, kita urus apa yang membuat kita menjadi terburu-buru ya. Baru setelah semuanya selesai, kita bisa nyaman, rileks lagi, baru kita menjahit sepatunya kembali. Karena dengan seperti itu, hasil jahitan kita akan jauh lebih bagus. Dan ini hasil sementara saya menjahit dari bagian depan ke bagian samping ya. Yang namanya sepatu dijahit tetap ada bekasnya dan pasti terlihat. Mau itu mau pakai teknik jahit yang disembunyikan tetap terlihat, yaitu terlihat apa? Terlihat luka goresan. Pasti ketika kita membuat jahitan nggak terlihat itu disayat, digores ya, dan itu goresannya akan terlihat. Tapi yang betul adalah membuat jahitan itu kelihatan indah ya. Jadi dengan adanya jahitan akan memperindah sepatunya. Kalau yang memperkuat itu sudah jelas ya. Nah ini ya, misalkan lurus seperti ini, sama ya ini juga ada jahitan ya. Jadi dengan jahitan ini akan nampak ya, nggak bakalan ini dijahit tapi nggak terlihat, nggak mungkin, pasti terlihat dan ini justru akan lebih bagus ya karena ada pola-pola jahitannya seperti ini ya. Jadi untuk kawan-kawan yang mau dijahit tapi nggak terlihat ya solusinya adalah mending nggak usah dijahit dan sepatunya nggak usah dipakai lagi ya kalau rusak, beli yang baru.
Sekarang saya sudah nyampe di bagian belakang ya. Ini sudah lebih enak di sini karena tangan saya nggak masuk ya, nggak terlalu masuk ke bagian dalam ya. Jadi di sini saya merasa lebih enak untuk menjadi bagian belakang. Tapi yang namanya menjadi harus muter, nggak di belakang terus ya kan. Kalau belakang sudah selesai kan kita harus muter ke depan. Untuk trik-triknya menjadi bagian depan, silakan pantengin juga, cari video saya yang lama. Karena untuk menjadi di bagian depan sudah saya bahas juga. Loh Bang, kenapa kok sudah dibahas tapi bikin video baru yang tentang sepatu seperti ini ya? Tujuannya adalah karena setiap sepatu itu walaupun kelihatannya sama, itu pasti ada bagian-bagian lekukan-lekukan yang beda. Bagian ini ya, tentunya bagian bawah juga pasti beda dengan bagian-bagian yang lainnya. Dan di situ akan ada kesulitan tersendiri. Yang kedua, jika sama sepatunya, tapi kondisinya itu bekas, lama, pasti beda kondisinya ya. Kalau baru sama lah kondisinya. Tapi kalau bekas itu kondisinya itu beda. Makanya harus saya jelaskan dengan kondisi tertentu harus dijahit dari mana ya. Jadi walaupun sepatunya kadang sama, itu beda permasalahan. Dan sepertinya juga sepatu Mizuno seperti ini belum pernah masuk ke lapak saya ya. Jadi tujuan saya adalah ketika kawan-kawan punya sepatu Mizuno yang seperti ini ya. Jadi biar nanti punya ancang-ancang atau punya prediksi atau punya pengetahuan seputar menjahit. Jadi nanti kalau dibawa ke tukang sol sepatu nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi punya pertimbangan mending dijahit atau mending dibuang ya. Tapi kalau yang punya banyak duit ya mending beli lagi. Terus yang lama dikasihkan, jangan dikasihkan, yang lama diperbaiki terus diberikan ke orang-orang yang nggak punya sepatu ya. Daripada dibuang. Itu akan lebih bermanfaat. Oke, ini saya sudah lanjut di bagian depan ya. Tinggal kita menali, terus lanjut jahit di bagian bawah ya, karena bagian bawah juga harus kita jahit semua. Nggak hanya di bagian depan saja ya. Ini tinggal satu jahitan lagi, terus kita menali, baru lanjut di bagian bawah. Kita talikan untuk bagian bawah nanti memakai benang warna hitam ya. Ingat jangan warna kuning ya, bahaya. Nanti menyala di bagian bawah. Nah, biar masuk seperti ini, kalau sudah kita potong. Oke, ini sudah saya potong ya, tinggal memasukkan saja seperti ini. Masukkan ke dalam biar apa? Biar rapi. Dan setelah itu kita menjahit di bagian bawah ya. Ini hasil atasnya seperti ini. Ya, tuh ya. Tinggal menjahit di bagian bawah. Untuk bagian bawah ini kita mulai terserah sembarang, tapi akan saya mulai dari sini. Dan harus menembus apa? Menembus ke bagian dalam ya. Nah ini, menembus di bagian dalam situ ya. Nah itu ya, jarumnya terlihat ya. Tembus ke bagian dalam. Nggak usah di bagian pinggir, di bagian tengah juga nggak apa-apa. Yang penting menembus ke bagian dalam. Dan sini saya juga memakai benang nilon nomor 9 ya. Walaupun untuk bagian bawah. Loh, kenapa kok saya nggak pakai nomor 12? Karena sayatan yang saya bikin itu nggak terlalu dalam ya. Muatnya itu benang nomor 9 ya. Ya.
Jadi untuk menjahit bawah ini sebenarnya juga nggak susah-susah amat ya, karena bahan yang kita jahit atasnya itu dia bahan pilon. Pilon itu sangat empuk. Asalkan syaratnya kita nggak menembus bagian jahitan lining ya. Kalau menembus bagian jahitan lining, ini akan susah. Oke, dan poin yang harus saya jelaskan lagi, ketika menjahit seperti ini bagian bawah itu nariknya jangan terlalu kenceng, karena biar bagian pilon ini nggak menyusut. Kalau kita tarik kenceng ini akan menyusut ya, terutama di bagian depan sini. Kalau sudah menyusut otomatis pegasnya berkurang ya, dan sudah nggak nyaman, nggak enak lagi ya. Intinya di bagian bawah harus dijahit seperti ini ya, dari bawah. Oke ya, kita lanjut untuk menjahit bagian bawah ini ya. Dan bagian depan juga nanti sama ya. Jadi muternya sama seperti ini ya. Yang intinya sepatu seperti ini jangan dijahit di atas doang, dan pula jangan dijahit di bawah doang atau di bawah saja. Harus dua-duanya. Karena kalau hanya dijahit atas saja, nanti bawahnya lepas. Kalau dijahit bawahnya saja, atasnya lepas. Terus yang terjadi adalah orangnya akan bolak-balik ke tukang sol dan menganggap bahwa kita itu tidak profesional. Yaitu karena ketika orang menjahit ya, dipakai 3 kali kok ternyata kita jahit atasnya, terus bawahnya itu lepas ya. Nanti kita kena komplain ya, kena komplainnya jahitannya kok nggak bagus, lepas, padahal yang kita jahit itu atasnya. Terus ketika kita sudah menjelaskan ya, yang kita jahit atasnya, terus orang itu juga akan komplain lagi. Lah, kenapa bawahnya nggak dijahit ya? Padahal kan kita sudah tahu ya, kita tukang sol itu sudah tahu kalau bawahnya itu nanti akan lepas lagi. Jadi lebih baik langsung kita jahit dengan pertimbangan kita minta izin dulu ke orangnya. Karena bagian bawahnya juga harus dijahit ya. Kalau kita pura-pura nggak tahu ya, yang dijahit atasnya doang, nggak mau ribet, yang bawahnya dibiarkan, nggak apa-apa lah, dilem ulang saja, biar nanti nggak tahu hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya tetap orang itu nanti akan balik lagi ke kita ya. Maka dari kejadian tersebut atau hal-hal tadi, kita harus antisipasi dari sekarang ya. Jadi kalau ada hal-hal yang emang seharusnya kita harus benerin, ya kita minta izin sama orangnya atau minta, pokoknya kita izin dulu, ini kita informasikan bahwa yang dijahit adalah di bagian sini dan sini ya, atas dan bawah. Kalau hanya atasnya saja nanti yang terjadi akan seperti ini, kalau bawahnya saja akan terjadi seperti ini. Jadi nanti orangnya bisa memilih. Dan kalau seandainya orangnya hanya memilih 1 kali saja, kalau bawahnya lepas, itu orang nggak akan komplain karena sebelumnya sudah kita kasih tahu. Oke ya, saya lanjutkan kembali. Dan ini nggak saya selesaikan sampai depan ya, karena hasilnya nanti semua akan saya share di video short saja ya, untuk semua kedepannya ya. Hasil jahitan ini akan saya share di video short. Silakan nanti
bisa dicari juga yang video shortnya biar kawan-kawan bisa tahu semua hasilnya. Dan ini hasil sementara menjadi di bagian bawah ya, ini sudah ada jahitannya ya. Tapi nggak terlalu terlihat karena bahan outsolnya hitam dan saya memakai benang hitam. Intinya dijahit dari bawah dan dijahit dari atas seperti ini ya. Nanti akan menjadi lebih kuat sepatunya. Oke kan kan? Oke ya kan kawan, jadi itu yang bisa saya share. Semoga channel saya ini, video-video yang ada di channel ini bisa menjadi edukasi kita semua, bisa menjadi acuan kita semua saat mau memperbaiki sandal dan sepatu. Oke ya, semoga bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.